Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bergerak. Pada saat-saat terakhir dari momen kritis ini, dan saat energi mata disemprotkan secara ekstrim, sebuah retakan muncul di atas kepala Suyang. Itu persis produk dari kekuatan spiritual dan batas vitalitas Suyang. Setelah peta Yin dan Yang Tao ini runtuh, dan semua orang tidak memiliki vitalitas, itu juga berarti bahwa jiwa Suyang akan benar-benar musnah menjadi ketiadaan. Dalam arti tertentu, peta jalan Yin dan Yang ini sudah merupakan inkarnasi dari jiwa Suyang. Ayang! Permaisuri berteriak kesakitan, dan air mata mengalir di matanya ketika dia melihat retakan di atas kepalanya. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan Permaisuri tidak pernah menangis. Tetapi kali ini, dalam menghadapi semua yang telah dialami pria itu, Permaisuri sangat menderita. Tidak. Akhirnya, Permaisuri membuat langkah yang mengejutkan semua orang. Tiba-tiba alisnya sedikit-sedikit, dan cahaya jiwa biru dari seluruh tubuh dilepaskan secara instan. Tuan, tidak. Kelima gadis di Kekaisaran Hanyue tampaknya memahami apa yang akan dilakukan Permaisuri, dan bahkan Bai Lian Sue Lingyao dan yang lainnya benar-benar ketakutan dengan tindakan Permaisuri saat ini. Gadis konyol ini sebenarnya berencana menggunakan cara membakar jiwanya sendiri untuk mempertahankan rintangan terakhir Suyang. Asue, jangan! Suyang tiba-tiba membuka pupilnya dan berteriak dengan putus asa. Tetapi bagaimanapun dia tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap, ketika kekuatan roh biru dilepaskan secara ekstrim, suara pecah terdengar, dan cincin penenang jiwa yang diberikan Suyang kepadanya di benak Permaisuri runtuh, dan binatang penjaga Xuanhuo Titan meraung, dan tiba-tiba terbang keluar dari peta Yin Yang Dao. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir gelombang terakhir letusan destruktif dari mata depan. Keroncongan. Suyang meraung ke langit dalam kemarahan, dan meraung histeris seperti naga mengerang di 9 surga seluruh laut sepertinya benar-benar tertutup oleh suara ini. Di kedalaman Laut Cina Timur, ratusan juta hewan laut sering gemetar, dan semua kehidupan secara naluriah menyembah sumber suara tersebut. Saat suara meledak, itu juga saat yang sama ketika Xuanhuo Titan meninggal. Yin dan Yang Dao Tu akhirnya terbangun. Di bawah desakan putus asa Suyang, dia melepaskan diri dari belenggu alam naga asli dan bergegas dari reruntuhan pada akhirnya dari laut dalam. Biru tua di atas kepalaku. Energi tak berujung yang mengalir deras, seperti lift yang jatuh dari ketinggian 10.000 meter, mundur tak terbendung dari dasar laut yang paling dalam ke permukaan laut. Suyang memimpin seluruh proses peta jalan Yin dan Yang miliknya, sebagai satu-satunya penghalang untuk melindungi semua orang, secara alami juga dipengaruhi oleh tekanan laut yang tak ada habisnya. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa tanpa semburan kekuatan tak berujung di mata deretan menakutkan di bawahnya, tekanan Suyang dapat dipertahankan di puncak, dan tidak akan tumbuh tanpa akhir seperti sekarang, sampai jiwa runtuh. Tentu saja, masih belum diketahui apakah Suyang bisa selamat dari tahap akhir tanpa bantuan Permaisuri yang hampir bunuh diri. Pada saat ini, Permaisuri pingsan di pelukan Suyang, yang terbungkus cahaya keemasan di tengah peta Tao tidak ada yang tahu bagaimana situasinya. Suyang terus menyemburkan darah di bawah pengaruh tekanan ini. Munculnya kedua orang itu dilihat oleh orang-orang yang diselamatkan yang ditutupi oleh cahaya di bawah, dan hati mereka terkejut. Tanpa diduga Kaisar Wanita begitu penyayang dan benar kepada bos Suyang. Saya percaya bahwa upaya putus asa Kaisar Wanita barusan jelas bukan hanya untuk melindungi murid-muridnya sendiri. Bahkan jika api yang dalam Titan ada di sana, bahkan kita semua mati, dan dia mungkin tidak dapat bertahan, tetapi dia telah memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Persahabatan ini, bos harapan, dia bisa mengerti. Long Kun mengirimkan gelombang emosi, tetapi itu juga mengejutkan Ling Qingshu, Ling Yao, dan orang lain di sekitarnya. Ling Qingshu mengagumi Suyang di dalam hatinya, tetapi untuk leluhurnya, dia masih memiliki kekaguman dan rasa hormat yang sama seperti Long Kun. Gadis Ling Yao baru saja meninggalkan Suyang dengan ketidaktahuan awal di dalam hatinya, bahkan jika dia memiliki kesan yang baik,
dia tidak pandai mengekspresikan, dan dia masih tidak putus asa seperti permaisuri sekarang. Di antara wanita di tempat kejadian, satu-satunya yang memiliki perasaan untuk Su Yang dan permaisuri, mungkin hanya Bai Lian Sui. Suasana hatinya saat ini juga cukup rumit. Melihat permaisuri yang terbaring di pelukan Su Yang dengan mata tertutup, dia menemukan ada sedikit senyum di sudut mulutnya, bahkan jika dia benar-benar tidak bisa bangun lagi, dia pasti bahagia. Pada saat ini, Bai Lian Sui benar-benar mulai iri pada permaisuri, dia bahkan berharap dirinya terbaring di pelukan Su Yang saat ini. Sayang sekali dia tidak cukup kuat, jika tidak dia harus bisa membuat pilihan yang sama pada saat itu seperti permaisuri. Waktu mengalir setiap detik, dan setiap detik berlalu, semua orang bisa merasakan betapa mengerikan kekuatan yang meledak dari diagram Tao Yin dan Yang. Laut Cina Timur sangat dalam dan berlangsung selama lebih dari 1 menit sebelum kecepatan pendakian Yin Yang Dao Tu yang hampir terdistorsi secara bertahap melambat. Sampai ujung air laut menghilang, sinar matahari pertama di langit menerpa wajah semua orang, dan sinar matahari yang indah sekali lagi menerangi permukaan tenang Laut Cina Timur, dan semua orang akhirnya lega. Engah! Itu jatuh di tengah sebuah pulau di Laut Cina Timur. Saat semua orang mendarat dengan mantap, Su Yang memuntahkan seteguk besar darah, dan akhirnya jatuh koma dengan permaisuri. Bos! Yang mulia! Kerumunan berkumpul dalam lingkaran dan berencana untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka melihat Dao Hartwist, seolah-olah memiliki kehidupan otonom, terbang ringan di depan Su Yang dan permaisuri, mengambang di atas tubuh mereka, memancarkan lingkaran cahaya keemasan samar. Mengaum. Dalam sekejap, suara raungan naga yang sebenarnya muncul. Di depan semua orang, ada kesurupan, dan jiwa naga 100 meter penuh dengan warna biru air muncul. Tepatnya, itu dipadatkan dari pengocok jantung ini, dan kebenaran mengejutkan semua orang. Berapa tahun? Tanpa diduga, dewa dapat menyaksikan keajaiban seperti itu. Naga raksasa ini datang untuk membuat kalimat seperti itu, tapi itu membuat belasan orang di tempat itu merasa bingung. Tetapi karena kekuatan klan naga, tidak ada yang berani berbicara. Biksu manusia ini memiliki metode kultivasi unik yang tak tertandingi di dunia, dan telah membuka jalur kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang Anda ketahui, dalam istilah alam, ia hanyalah seorang biksu di alam Qi, tetapi ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dunia kesengsaraan kompetitif dalam tubuhnya yang kuat harus memiliki kekuatan spiritual yang sangat luas. Jika tidak, kekuatan mata yang kamu alami di medan perang pembantaian naga akan benar-benar mencabik-cabiknya. Kekuatan itu dapat melenyapkan siapapun yang berada di bawah puncak kesengsaraan melintasi. Apa? Setelah jiwa naga berbicara, semua orang hampir membatu di tempat. Apa konsep melintasi puncak? Mereka pasti salah satu dari sedikit orang yang berdiri di puncak daratan. Semua orang tahu Su Yang Qiang, tapi siapa sangka dia sudah begitu kuat. Naga senior, jika kamu mengatakan itu, bos kita tidak akan mati lagi? Tentu saja. Meskipun bakat dan kekuatan orang ini mengejutkan, dari zaman ke zaman hingga saat ini, banyak talenta tak tertandingi dari umat manusia yang lahir di benua ini, banyak yang bahkan lebih menakjubkan daripada bakatnya, dan dewa telah melihat banyak. Yang benar-benar mengejutkan dewa adalah wanita ini. Ketika ia akan mencapai batas ketahanan, membakar jiwanya secara tidak bermoral setara dengan berkorban sebagai orang yang dicintai. Keberanian seperti itu mungkin lebih jarang di dunia ini daripada mereka yang memiliki bakat luar biasa. Benar. Jangan ganggu mereka. Menurut penilaian saya, kedua orang ini harusnya dalam kondisi jiwa yang tenang saat ini. Sederhananya, dua orang telah kehabisan tenaga, tetapi jiwa mereka telah mencapai tingkat resonansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasannya mirip dengan dua orang yang membawa asal naga lengkapku. Hanya perpisahan fisik ini, tetapi situasi di mana jiwa dapat bertabrakan bahkan lebih jarang. Alasannya adalah bahwa orang ini sepenuhnya mendorong prinsipnya sendiri, dan saat kekuatan jiwanya habis, gadis itu menggunakan metode seperti pengorbanan untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya yang terakhir, memaksa jiwa keduanya untuk menyatu. Kerumunan berkumpul di sekitar, dan orang yang mendengarnya disebut dewa. Ahem, naga senior, beritahu kami bagaimana membangunkan mereka, dan bagaimana keadaan luka mereka sekarang.
Naga itu menghela nafas pelan, garis meridian pria itu semua rusak dan hampir habis vitalitasnya. Meskipun tubuh fisik wanita itu tidak terluka, tetapi energi mentalnya habis. Untungnya, keduanya telah mengalami begitu banyak rasa sakit, tetapi mereka mengalami metode ini dikembalikan ke level yang sama seperti sebelumnya, dan itu bahkan dapat sangat meningkatkan kekuatan mereka. Semua orang memandang naga itu, "Senior, apakah Anda ingin bos dan permaisuri kami mewarisi sumber naga lengkap Anda, kan?" Pria kecil yang cerdas. Semua orang. Tapi, naga senior, bukankah kamu mengatakan bahwa seluruh tubuh manusia asal naga tidak dapat diwariskan sendirian? Mereka tidak seperti Mu Qingtian dan Ghost Shura, bahkan tubuh itu terintegrasi, bagaimana kamu bisa membawa asal naga? Kekuatan? Suara kuat naga itu keluar lagi, itu karena Mu Qingtian dan Ghost Shura hanyalah wadah untuk asal nagaku, dan mereka tidak dapat menyerap 1/10 dari kekuatan sejatiku sama sekali, karena nagaku sumbernya lengkap, jadi jiwa naga tidak rusak dan tidak dapat dikenali oleh dewa. Tetapi kedua orang ini berbeda. Mereka telah memberi saya cukup kejutan dan sentuhan, dan dalam hal kondisi fisik, mereka dapat dengan sempurna mewarisi 100% kekuatan Long Yuan saya dan mencapai keadaan integrasi dan penyerapan yang sebenarnya. Mereka tidak sama dengan itu dua bahasa sialan. Yang paling penting adalah Su yang telah dibaptis oleh kekuatan naga sejati, dan dia dapat menyerap kekuatanku dengan lebih efisien, dan bahkan mencapai tingkat kecocokan yang sempurna. Begitu mereka bisa menyerapnya dengan sempurna, jiwa naga para dewa tidak akan hancur berantakan, yang setara dengan melindungi diriku dalam penyamaran. Setelah mendengar analisis naga itu, semua orang menghela nafas lega. Ahaha! Hebat! Awalnya, saya khawatir Mu Qingtian akan menolak untuk mengambil sumber naga kepada bos ketika dia bangun. Sekarang naga senior yang bertanggung jawab, tidak ada yang bisa menghentikan bos untuk mendapatkan kesempatan ini. Naga itu mendengus, "Dua limbah, yang menggangguku untuk membersihkan dan menghancurkan tubuhku, seharusnya sudah lama mati. Sekarang, biarkan dewa memenuhinya." Mengaum. Tekanan jiwa naga pecah seperti langit jatuh hampir seketika, tubuh Mu Qingtian dan Ghost Shura benar-benar hancur, dan generasi orang kuat 6.000 tahun yang lalu telah musnah. Sumber naga biru air yang megah itu sebesar kepala manusia, dan cahayanya jauh lebih besar daripada sumber naga dari naga penjaga dinasti terpencil kuno yang diwarisi oleh Su Yang dan yang lainnya di makam kaisar. Seandainya bukan karena jiwa naga penjaga dan rakus di tubuh Su Yang saat ini, mereka tertidur karena konsumsi berlebihan, mereka akan sangat terkejut saat ini. Karena naga biru aqua ini adalah naga leluhur yang bertahan jutaan tahun. Dibandingkan dengan naga penjaga yang hanya memiliki periode pertumbuhan 500.000 tahun, itu lebih kuat dari itu. Seperti spesies rakus, binatang leluhur dalam spesies roh prasejarah sudah bisa menjadi eselon pertama keberadaan di kelompok binatang daratan. Tetapi jika naga raksasa di depannya memiliki tubuh yang lengkap, dia pasti akan menjadi pemimpin teratas di seluruh benua, dan tidak akan ada tubuh hidup yang bisa melampauinya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan warisan seperti itu, dapat dikatakan bahwa Su Yang dan permaisuri adalah berkah terselubung. Lebih penting lagi, atribut air Long Yuan sangat cocok dengan fisik kaisar wanita, yang mengesampingkan kemungkinan dia menolak Long Yuan karena masalah atribut. Adapun Su Yang, ia memperoleh pengorbanan dari garis keturunan rakus, dan bakat melahapnya sendiri dapat menyempurnakan semua roh atribut, kekuatan, bakat ini saja sudah cukup untuk membantu Su Yang membawa kekuatan eksternal atribut penuh, dan tidak ada penolakan sama sekali. Sumber naga yang mempesona berkilau dengan cahaya, menggantikan posisi Dao Xin, mengambang di depan kaisar wanita dan dada Su Yang. Segera, Long Yuan berubah menjadi esensi kehidupan biru-biru paling murni dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bergegas ke tubuh Su Yang dengan panik. Tentu saja, tubuh permaisuri juga ditelan, tetapi kecepatan dan jumlah menelannya jauh lebih kecil dari Su Yang. Dibandingkan dengan Su Yang, bakat gadis itu jauh lebih buruk, kemampuan tubuhnya untuk menahannya juga sangat lemah, dan wilayahnya terlalu rendah, dia hanya bisa menahan kekuatan dua sumber nagaku, tapi hanya ini yang cukup untuk membuatnya. Dia terlahir kembali. Terlahir kembali sekali. Prestasinya di masa depan pasti tidak terbatas, dan setidaknya tidak ada masalah dalam mencapai puncak kesengsaraan.
Semua orang menarik napas. Kaisar wanita hanya menyedot 20%, dan dia jauh melampaui semua orang di tempat kejadian dalam hal bakat. 80% sisanya ditelan oleh Su Yang, bukankah itu bertentangan dengan ritme langit? Senior, 80% sumber naga Anda diberikan kepada bos kami. Apakah dia akan langsung menjadi naga? Sebelum dia menelan bagian dari sumber naga yang menjaga naga di garis kuno, dan lengannya sudah berbentuk naga. Naik. Ketika naga mendengar kata-kata tersebut, dia mendengus. Setelah menelan sumber naga, tubuh daging menjadi naga, karena sumber naga itu sendiri memiliki kotoran, atau belum mencapai tahap kedewasaan. Sumber naga dewa terserap dengan sempurna olehnya, dan itu hanya akan mencerminkan dengan peningkatan vitalitas dan atribut. Jika kamu beruntung, kedua boneka ini mungkin masih membangunkan domain nagaku yang sebenarnya, tetapi kemungkinannya cukup rendah. Dengan berlalunya waktu, efek Long Yuan mulai memengaruhi Su Yang dan Permaisuri. Tampaknya kristal biru air menyelimuti tubuh kedua orang itu. Mereka terlihat seperti mimpi dan ilusi, tetapi mereka tidak memiliki tekanan koersif yang diberikan oleh nafas naga sejati yang sangat kuat, tenang. Dalam kata-kata naga raksasa, ini adalah penyerapan sempurna sejati dan ekspresi kekuatan introvert naga. Seperti yang diketahui semua orang, dalam proses tidur nyenyak, Su Yang dan Permaisuri benar-benar bertemu secara jujur di tingkat jiwa. Keduanya tidak tahu seperti apa keadaan ini, tetapi di ruang jiwa, satu-satunya hal yang tersisa di seluruh dunia adalah satu sama lain. Asue, kenapa kamu begitu bodoh? Jika bukan karena titan api besar yang didedikasikan untukmu, aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Sui Qinghan dengan lembut membelai wajah Su yang tampaknya hanya dalam keadaan seperti itu mereka berdua bisa melepaskan semua beban dan ikatan mereka dan meninggalkan diri mereka yang sebenarnya satu sama lain. Pada saat itu, melihatmu menanggung segalanya, sepertinya aku lebih menyakitkan darimu. Hanya dengan memberi untukmu aku bisa lega. Ayang, aku menemukan bahwa aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu. Mungkin, aku juga. Su yang tidak mengatakan lebih banyak, hanya berharap dia bisa memberikan semua yang dimiliki gadis itu saat ini. Tak berujung berlama-lama dalam kegelapan, keduanya akhirnya mencapai puncak impian mereka dan memutuskan ikatan terdalam dalam belenggu emosional. Bahkan tanpa kontak fisik yang nyata, pengalaman sadar yang benar-benar sempurna ini juga karena membuat jiwa menyatu pada saat ini. Keadaan menjadi ekstrim. Segera, sumber naga lengkap menghilang sepenuhnya, dan jiwa naga menjadi jauh lebih ringan. Hahaha. Menarik, sangat menarik. Kedua lelaki kecil ini sebenarnya mewarisi alam nagaku yang sebenarnya. Tetapi mereka adalah alam gabungan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membutuhkan kesadaran seorang gadis untuk menjadi faktor utama untuk mengaktifkannya. Tampaknya, Dewa, jiwa naga ini memiliki tempat baru untuk dikunjungi. Anak-anak kecil, ingat apa yang saya katakan? Sampai mereka berdua bangun secara alami, jangan repot-repot. Setelah naga mengucapkan kalimat terakhir, secara bertahap berubah menjadi hantu. Cahaya jiwa biru dan emas dengan cepat meleleh ke tengah dahi Permaisuri, meninggalkan pola biru jernih di tengah dahinya, tetapi itu juga membuat wajah Permaisuri lebih indah. Sedikit mulia. Meskipun kita telah melalui begitu banyak bahaya di sepanjang jalan, akhirnya bagus, dan bos serta Permaisuri adalah berkah tersembunyi. Hei, cukup menyentuh untuk memikirkan bahwa titan api besar yang dikorbankan untuk tuannya. Kapan aku akan memiliki makhluk roh yang dikorbankan milikku sendiri, aku akan melindunginya dengan cara yang sama. Murid Kaisar Wanita terus berbicara, semua dengan ekspresi senang. Meskipun Kaisar Wanita kehilangan titan api yang mendalam, dia dilindungi oleh jiwa naga sungguhan, yang merupakan mukjizat yang bisa disebut mukjizat yang menentang surga. Dengan cara ini, 5 hari penuh berlalu dengan tenang. Tubuh Kaisar Wanita dan Su yang tetap tidak bergerak untuk mematuhi instruksi naga untuk melindungi mereka, semua orang hanya melakukan satu putaran kegiatan di dekatnya dan tidak masuk jauh ke dalam pulau. Pulau ini tampaknya memiliki area yang luas, lebih dari 100 kali lebih besar dari dojo Titan Api yang mendalam, dan seringkali terdapat fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kuat di pulau tersebut, yang juga menimbulkan banyak keraguan bagi semua orang. Langit redup hari-hari ini, setelah itu, semua orang bergiliran untuk berjaga,
karena takut akan serangan orc yang kuat. Akhirnya pada pagi hari ke-6, gelombang pertama tamu tak diundang dari pulau ini akhirnya muncul. Itu adalah kemunculan 3 binatang purba tipe A khusus dengan tinggi lebih dari 3 meter. Seluruh tubuhnya berwarna ungu merah, dan aura energi spiritual sangat kuat. Meskipun penampilannya aneh, itu tidak menunda kekuatan tirani orang-orang. UPS. Ini binatang purba pemakan roh. Aku akan bertemu dengan binatang purba ini di Laut Cina Timur, dan aku tidak tahu apakah itu kesialan atau keberuntungan. Long Kun berbicara tiba-tiba, dan semua orang menatapnya. Spirit Devouring Beast? Ini adalah binatang purba yang melahap kekuatan spiritual dalam legenda? Dikatakan bahwa jenis binatang ini tidak pernah perlu bergantung pada makanan untuk menambah energi fisik. Ia dilahirkan untuk hidup untuk melahap kekuatan spiritual. Semakin banyak itu menelan, semakin besar volumenya. Semakin kuat kekuatannya, tetapi garis keturunan mereka tampaknya secara inheren terbatas, tidak dapat berubah menjadi tingkat prasejarah atau bahkan tingkat dewa, dan mereka akan meledak sampai batas tertentu dan mati. Terus terang, itu adalah versi kerakusan yang sederhana. Murid kaisar wanita jelas juga telah dilatih secara khusus oleh keluarga kerajaan sejak mereka masih muda, dan cadangan pengetahuan mereka jelas jauh lebih baik daripada Ling Yao. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah makhluk pemakan roh, mereka segera memberi umpan balik yang akurat. Ngomong-ngomong, ini bagal atau kuda untuk jalan-jalan? Aku ingin melihat bagaimana orang ini bisa bertarung. Long Kun adalah orang pertama yang bergegas dan langsung membuka kekuatan sejati Xuan Wu untuk melepaskan penghalang pelindung hijau pucat, tetapi ditekan ke tanah oleh Bakhan makhluk pemakan roh. Mengaum. Orang ini bisa membuat raungan seperti harimau dan macan tutul dengan raungan, dan dia tampak sangat kuat, tetapi dia tidak ingin menghancurkan Long Kun, tetapi mengendus bau tubuhnya. MS, apa yang kamu lakukan? Aku akan bertarung denganmu jika kamu berani mengalahkanku. Pada saat ini, 3 makhluk pemakan roh, seolah-olah mereka bisa memahami kata-kata Long Kun, tiba-tiba mengeluarkan tendangan voli yang kuat dan menendang Long Kun kembali seperti bola, dan kemudian mereka melakukannya dengan sangat manusiawi. Ekspresi jijik. Nani? Kalian, ini memalukan aku, bukan? Aku memberimu makanan, dan kamu masih membenci Laosi? Aku melakukannya untukmu. Long Kun sangat marah, dan benar-benar menghibur gadis-gadis di sekitarnya. Tanpa Suyang, Long Kun menjadi satu-satunya orang di antara lebih dari 10 anggota tim, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Katamu, jika kita bisa mendapatkan makhluk pemakan roh ini sebagai pengorbanan kita, akankah kita bisa menjadi seperti itu, dan akan mampu meningkatkan kecepatan latihan kita secara drastis? Gadis kecil di tuan-tuan tiba-tiba berbicara dengan aneh, matanya yang besar berkedip untuk melihat gadis-gadis di Kekaisaran Hanyue. Adik kecil, kamu benar-benar pintar. Binatang pemakan roh semacam ini sebenarnya memiliki atribut yang sama dengan rakus, dan kekuatan fisiknya juga sangat luar biasa. Meskipun tidak ada warisan domain, jika mereka benar-benar bisa mendapatkan pengorbanan mereka, niscaya akan bermanfaat bagi pertumbuhan kami. Sangat membantu. Gadis-gadis itu sebenarnya memikirkan satu hal di dalam hati mereka. Sekarang lemparan ini selesai, Suyang dan Permaisuri tidak diragukan lagi akan meninggalkan semua orang jauh di belakang dalam kekuatan alam. Jika Anda tidak ingin pergi terlalu jauh, dan meningkatkan kekuatan Anda sendiri, inilah yang paling ingin dilakukan gadis-gadis ini saat ini. Bertemu dengan Spirit Devouring Beast di pulau terpencil ini sekarang adalah kesempatan berkah yang langka. Hei, ini benar-benar waktunya kalian bertiga datang ke sini. Bukankah sangat sombong? Nima tidak menyukai Laozi, kan? Aku akan menangkap kalian bertiga dan membuat hewan kurban untuk para wanita cantik ini, di mana aku bisa melarikan diri. Long Kun tahu bahwa waktunya telah tiba untuk mengekspresikan dirinya, dan segera mengaktifkan posisi bertarung puncaknya. Api asli Phoenix dimuntahkan dan segera memotong pelarian ketiga pemakan roh. Lari, lihat kemana lagi kamu bisa melarikan diri. Kekuatan Long Kun yang serius masih tidak bisa dianggap remeh. Tiba-tiba, tendangan voli keluar dari gravitasi, dan 3 Spirit Devouring Beast terbang kembali dan mendarat di depan para wanita muda. Hehe, sayang,
Jangan lari, kakak ada di sini.